Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Cuaca begitu cerah ya di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Dan kita semua pasti merindukan bulan Ramadan. Saya Mugi Zainal kembali lagi hadir kita di acara Jelang Iftar Ramadan. Ya, pemirsa semua yang dirahmati Allah, kali ini saya berada di suatu tempat yang begitu indah sambil menikmati ciptaan Allah yang luar biasa. Nah, kali ini ingin sekali sih diskusi tentang tema bagaimana meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tepat banget ya, karena saat ini kan di bulan Ramadan. Jadi gimana sih cara kita meningkatkan cinta kepada Allah? Sepertinya di sana sudah ada narasumber nih pemirsa yang udah janjian kan sama saya untuk membahas tema ini. Jadi, yuk kita temuin pemirsa di sana ya. Masya Allah udah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nunggu nih. Alhamdulillah lumayan. Waduh, kita diskusi di tempatnya asik banget ini Ustazah. Iya betul. Cerah lagi, pemandangannya cerah, sejuk, adem gitu. Iya. Nih sambil mau diskusi kita ya. Betul. Iya. Ya, pemirsa, saya udah bersama dengan dua narasumber kita. Masya Allah ya, beliau adalah Ibu Lili Dahlia SAG MPD ya. Beliau aktif sebagai pendakwah juga, pengasuh dari Pondok Pesantren Putri Al Isti'anah Bogor dan juga aktif sebagai bendahara di ADAI ya, Ustazah ya. Alhamdulillah. Masya Allah, kita akhirnya jumpaan di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali ya. Ketemu lagi di luar seperti Benar, ini. benar banget. Dan juga dengan satu-satunya lagi nih narasumber kita, alhamdulillah udah hadir ya, Ustadz Muhammad Hidayatullah LCMA. Alhamdulillah. Senang sekali nih Ustadz, kita Iya, ketemu lagi di alhamdulillah ketemu Jelang lagi. Iftar Ya, alhamdulillah. Ramadan kali ini ya. Beliau masih aktif sebagai dosen di UIN Jakarta. Ya, baik. Udah nggak sabar loh mau diskusi dari tadi. Saya pengen banyak pertanyaan nih. Kebetulan teman-teman juga udah banyak yang nitip pertanyaan sebelum kesini ya. Saya mau langsung bertanya dulu kepada Ustadz Hidayat nih. Ya. Ustadz Hidayat, sebelum kita masuk ke tema kita meningkatkan cinta pada Allah di bulan Ramadan ini, tentunya kita juga pengen tahu dulu nih makna cinta kepada Allah itu seperti apa, Ustadz? Baik, baik. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Cinta secara bahasa itu didefinisikan sebagai kata orang Arab al-mailu ila syai', yaitu cenderung kepada sesuatu. Jadi kita kalau memiliki kecenderungan kepada sesuatu berarti kita cinta. Kepeduliankah itu, perasaankah itu adalah rasa cinta. Kita cinta kepada sesama, maka kita memiliki kecenderungan kepada orang tersebut. Kita cinta kepada benda, kita memiliki kecenderungan kepada benda tersebut. Maka cinta kepada Allah adalah memiliki kecenderungan atau perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka kita harus atau sewajarnya adalah sering mengingatnya. Kita cinta kepada sesuatu, kita sering mengingatnya. Kita sering menyebutnya. Kita sering melafadzkannya atau menyebutnya dalam lisan kita. Itu adalah makna cinta. Yaitu hari-hari kita penuh dengan mengingatnya. Hari-hari kita penuh dengan menyebutnya. Itulah cinta. Cinta. Jadi mau makan, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Pokoknya kalau namanya cinta tuh selalu ingat padanya. Tapi kita juga tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah ya. Iya, Jadi sesuatu betul. yang lain juga tidak boleh kita lebih-lebihkan. Betul. Yang pasti cinta kita harus lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Masya Allah. Tuh kan pemirsa. Jadi hari ini kita bahas mengenai cinta ya. Jadi orang nggak bisa hidup tanpa cinta. Betul. Iya, tapi jangan hidup tanpa cintanya Allah ya. Betul. Ya, Ustazah Lili, ini kan di bulan Ramadan ya Ustazah ya. Kok kita harus ningkatin cinta kepada Allah harus di bulan Ramadan? Lalu bagaimana dengan bulan-bulan yang lainnya nih? Ya, silakan Ustazah Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai makhluk Allah, manusia, Allah ciptakan dengan ruh, dengan jasmani dan rohaninya, dengan jiwa dan raganya. Juga Allah bekali kita manusia dengan nafsu lawamah. Nafsu lawamah artinya nafsu yang bergerak. Jadi kita ada saatnya kita mencintai, ada saatnya kita membenci. Ada saatnya kita suka, ada saatnya kita tidak suka. Iya. Ada saatnya kita rajin. Saat kita rajin ibadah mungkin alhamdulillah sampai sehari itu bisa ngaji 2 lembar, 3 lembar, 1 juz, 2 juz. Tapi ada juga saat keimanan kita, cinta kita kepada Allah itu turun. Betul. Nah,
Yang seperti itu harus kita jaga. Bagaimana agar kita terus meningkatkan cinta kita kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan ini banyak sekali momen-momen kita yang membuat kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, mungkin di luar bulan Ramadan kita nggak mungkin atau jarang bangun dini hari untuk sahur, untuk ibadah, mungkin tidak setiap malam. Tapi di bulan Ramadan mau tidak mau kita pasti bangun. Nah, di saat itulah kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita cintanya. Syukur-syukur bisa melebihi cinta kepada makhluknya. Sebab dikatakan bahwasanya tidak mencintai kepada makhluk tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul sekali. Nah, setiap manusia pengen mendapatkan balasan cinta dari Allah. Nah, otomatis kan kita harus melakukan sesuatu nih, Ustadz dan juga Ustazah ya. Nah, bagaimana sih cara merayu Allah agar mau memberikan rasa cintanya kepada hambanya? Ya, Ustadz. Baik, bahwa sebenarnya kalau kita mencintai seseorang, mungkin bisa cinta itu bertepuk sebelah tangan. Nah, kita cinta mencintai bertepuk siapapun sebelah bisa tangan. kecewa. Iya, betul. Hanya satu yang kalau kita cintai pasti nggak kecewa. Nah, yaitu Allah ini Subhanahu wa taala. Allah, ya, Masya Allah. Jadi Allah ini kalau kita cintai, maka dalam sebuah hadis dikatakan man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun minhu. Artinya kalau orang menyebut aku pada dirinya akan aku sebut. Jadi langsung dibalas. Tidak ada yang tidak dibalas. Kemudian kalau kita berzikir atau menyebut Allah itu di sebuah keramaian, maka Allah berjanji akan menyebut nama kita di keramaian yang lebih baik daripada keramaian kita. Jadi selalu Allah itu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Nabi bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Jadi ada 3 yang kalau ada pada diri seseorang dia mendapatkan manisnya iman. Nomor 1 adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selainnya. Itu pasti mendapatkan kemanisan iman. Orang kalau sebelum sampai derajat ini imannya merasa hampa. Dia beriman pada Allah di mulut, tapi tidak bisa merasakan begitu dalam di dalam hatinya. Tapi kalau sudah menjadikan Allah yang paling dicintai dari selain Allah dan Rasulnya, dari selain keduanya, maka itu akan terasa manis iman ini. Masya Allah. Yang pasti untuk membuat siapapun yang mencintai kita, pasti kita juga harus melakukan hal-hal yang baik. Betul. Ya, baik. Ini tema Masya Allah ya. Tapi harus jeda dulu nih Ustadz dan Ustazah Lili ya. Ya, pemirsa jangan kemana-mana ya. Kami masih banyak mau diskusi mengenai tema meningkatkan cinta kepada Allah bulan Ramadan. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, Ustazah Lili dan juga Ustadz Hidayat, kita lanjut lagi nih ya obrolan kita tadi mengenai meningkatkan cinta kepada Allah di bulan Ramadan. Kan tepat banget ya pemirsa, ini bulan Ramadan, bulan yang mahfirohnya, berkahnya, Masya Allah ya. Berlipat gandanya. Berlipat ganda. Nah, Ustazah Lili, kalau rasa cinta kepada Allah itu kan tidak hanya di bulan Ramadan saja ya Ustazah ya. Tapi gimana sih Ustazah cara kita tuh tetap tertanam semangat gitu ya, giroh kita tuh ya, supaya kita tuh tetap ingat sama Allah, cinta. Jadi nggak pernah lepas-lepas, namanya cinta kan pasti inget terus gitu. Gimana sih tipsnya Ustazah supaya kita tuh cinta terus sama Allah, baik setelah Ramadan juga? Masya Allah, pertanyaan yang sangat baik. Ya. Kadang-kadang memang kita ketika bulan Ramadan mungkin didukung oleh lingkungan, di mana saat-saat Ramadan seperti ini semua lingkungan mendukung kita untuk kegiatan iftar atau kegiatan ibadah malam hari, qiyamul lail dan lain sebagainya. Itu otomatis orang yang mungkin tadinya cintanya hanya kepada Allah, mungkin hanya lip sync aja, tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ini lebih kelihatan giroh cintanya. Tapi bagaimana caranya agar bisa cinta kepada Allah itu tetap terjaga walaupun di luar bulan Ramadan. Betul. Karena memang kadang-kadang selepas bulan Ramadan yang tadinya tadarusnya Ustaz ya rajin, Masya Allah luar biasa. Begitu lepas bulan Ramadan, malam Idul Fitri, kadang-kadang subuhnya juga kesiangan, nauzubillah. Yang seperti ini bagaimana kita menjaganya itu tetap istiqomah. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan agar kita biasakan pula di luar bulan Ramadan.
Yang pertama adalah mungkin kita membaca Al-Quran yang tadinya kita masih malas gitu, yang tadinya kita masih mau-mau enggan gitu kan. Tapi sesudah bulan Ramadan kita kelihatan giroh kita, alhamdulillah ada yang 1 juz, ada yang 1 bulan itu bisa hatam 1 kali Al-Quran, ada yang bisa 2 kali hatam. Nah, di luar bulan Ramadan tetap harus kita biasakan. Kemudian puasa juga kan bukan hanya bulan Ramadan, tapi juga menganjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan kepada kita puasa Senin Kamis. Nah itu agar cinta kita kepada Allah tetap terjaga, kita jalin kembali hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz bilang, uzkuruni azkurkum, washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, aku pasti ingat kepada kalian. Dan bersyukurlah kepadaku, insya Allah kalian bukan termasuk orang-orang yang kufur. Karena apa? Cinta kepada Allah harus senantiasa kita jaga. Seperti itu. Jadi yang namanya cinta itu harus selalu dirawat, dijaga gitu ya. Ya, jadi sama kalau kita cinta kepada seseorang, manusia, pasti kan kita juga harus menjaga jangan sampai dia marah, kan? Jangan sampai hubungan itu juga renggang. Nah, ini dia nih Ustadz Hidayat. Kita manusia aja kan pasti banyak hilaf salah juga ya. Kadang-kadang sesama teman, sama pasangan juga kan adat membuat kesalahan sehingga terjadi hubungan yang kurang harmonis. Nah, begitu juga dengan manusia kepada Allah nih. Banyak melakukan hilaf, salah, dosa gitu ya. Nah, bagaimana cara kita merayu kembali Allah untuk memaafkan dosa-dosa kita? Baik. Allah itu lebih sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu sayang kepada bayinya. Masya Allah. Jadi kalau seorang hamba ini salah, maka Allah selalu menginginkan hamba ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan menerima itu. Kalau seandainya dia ini betul-betul ingin kembali kepada Allah, maka Allah pasti akan menerimanya. Oleh karena itu tidak ada kata menyerah. Maka kalau kita salah kepada orang itu mungkin sampai mati bisa nggak memaafkan. Tapi Allah selagi dosa kita bukan dosa syirik kepada Allah, maka itu pintu taubat, pintu istighfar, pintu ampunan itu sangat terbuka lebar. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali kita lihat orang itu ketika melakukan kesalahan, mungkin seorang anak kepada orang tuanya tidak dimaafkan, ada. Seorang istri kepada suaminya tidak dimaafkan, saya bilang ada. Dan begitu juga suami kepada istrinya dan kepada makhluk yang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dimaafkan dan pasti akan mendapatkan cintanya lagi. Banyak Sayyidina Umar kurang benci bagaimana kepada Islam, tapi ketika masuk Islam, tobat beliau menjadi orang paling mulia kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, dia seorang yang mengubur anaknya hidup-hidup, seorang yang sangat memuji Islam. Tapi ketika dia kembali kepada Allah, Allah dengan penuh terbuka dan kasih sayang mencintai Sayyidina Umar. Begitu juga banyak ulama-ulama yang awalnya adalah bergelimang dalam kemaksiatan, bergelimang dalam kedurjanaan, ketika kembali kepada Allah, Allah mencintai mereka. Maka cinta kepada Allah sangat mudah untuk diraih, asal kita betul-betul tulus untuk meraihnya. Dan yang maha tahu itu adalah Allah ya. Maha tahu Ustadz dan juga Ustazah ya. Ya, begini Ustazah dan Ustadz juga ya. Banyak orang yang mengaku udah taubat sama Allah gitu. Tapi mereka melakukan kesalahan lagi. Taubat lagi, melakukan kesalahan lagi. Nah, bagaimana seperti ini? Jadi kayak kesannya tuh kayak main-main gitu, mempermainkan. Nah, bagaimana menghadapi kasus seperti ini ya, Ustazah? Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Sekuat apapun kita sudah mohon ampun kepada Allah, kita berbuat lurus, tapi ada setan yang senantiasa mengganggu, menggoda jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sudah taubat, sudah meninggalkan perbuatan dosa yang pernah kita lakukan dulu, tapi ada godaan lagi dan akhirnya kita tergoda lagi. Nah, bagaimana caranya ya? Kita sebisa mungkin menjaga lingkungan kita, menjaga pergaulan kita, agar kita tidak kembali lagi tersesat kepada kemaksiatan yang sama. Dan itu memang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mohon kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, insya Allah Allah pasti akan menjaga kita sekeras apapun setan menggoda kita. Ya, mudah-mudahan dosa-dosa kita di bulan Ramadan ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebab memang bulan Ramadan termasuk salah satu adalah syahrut taubah, Iya, bulan bulan ampun. yang spesial ya, bulan yang penuh dengan rahmatnya. Ya, menarik sekali pemirsa diskusi kita, tapi kita mau lanjut lagi ya, setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi kita di tema meningkatkan cinta kepada Allah di bulan Ramadan. Nah, ini untuk Ustadz Hidayat ya, Ustadz Hidayat ya. Pengen tahu juga nih Ustadz, apa sih tanda-tandanya kalau Allah itu cinta kepada hambanya? Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tandanya Allah cinta kepada hambanya atau tanda-tandanya kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, tanda-tandanya kita sering mengingatnya. Artinya sering berzikir. Orang seperti di awal tadi saya sebutkan bahwasanya kalau orang mencintai sesuatu pasti sering menyebutnya. Betul. Jadi kita tinggal ukur saja diri kita ini dalam satu hari ini kira-kira berzikirnya kepada Allah berapa kali nih. Gitu. Iya. Kalau sholat wajib saja sudah lima waktu. Betul. Apakah Qurannya juga kita baca? Apakah tasbihnya, istighfarnya juga kita baca? Itu tanda kita cinta kepada Allah. Dan tanda Allah cinta kepada kita juga begitu. Jadi kalau banyak kebaikan Allah berikan kepada kita, maka itu juga salah satu tanda, tapi bukan satu-satunya. Banyak orang diberi kebaikan dunia oleh Allah, tapi itu adalah istidraj. Itu bukan karena cinta Allah, tapi karena istidraj. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang diberikan kesusahan dalam hidupnya, itu juga tanda cinta bagi Allah. Kalau seandainya dia itu bersabar, berarti dia dicintai Allah. Karena di dalam sebuah hadis dikatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Sesungguhnya Allah jikalau cinta kepada seorang hamba justru diuji sama Allah. Ini cintanya palsu apa benar ini? Butuh ujian, butuh diuji. Jadi makanya di dalam sejarah Islam kita orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan rasul. Kalau kita lihat dari Nabi Adam sampai kita Nabi Muhammad, ujiannya luar biasa. Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Nabi Muhammad dimusuhi oleh paman-pamannya. Nabi Muhammad dilempari kotoran. Itu ujiannya luar biasa. Bahkan Nabi Muhammad dilempari oleh penduduk Taif. Sampai seorang malaikat pun yang sebenarnya nggak punya nafsu, itu kesal. Muhammad, bagaimana kalau gunung ini saya angkat, saya timpakan saja kepada penduduk Taif. Kata Rasulullah, jangan. Kata, innahum qaumun la ya'lamun. Mungkin orang tuanya tidak beriman, tapi kelak nanti anak cucunya akan beriman. Dan benar sekarang banyak ulama-ulama dalam sejarah itu yang berasal dari Taif. Ada anak cucunya mungkin nenek kakek buyutnya dulu adalah orang-orang yang melempari batu Rasulullah SAW. Maka semakin orang itu soleh, semakin mau naik kelas, maka ujiannya Allah akan diuji. naik lagi. Tidak ada. Ada orang naik kelas nggak diuji dulu kan nggak mungkin. Pasti diuji. Ujiannya semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi. Semakin dia akan diangkat derajatnya Allah, semakin dinaikkan. Tapi juga ada juga yang berupa kebaikan zahir yang duniawi. Kelihatan dia hidupnya enak, hidupnya nyaman. Itu juga karena kebaikan Allah. Karena dia suka kepada orang tersebut. Dan itu salah satu tandanya juga dia disukai oleh banyak orang. Masya Allah. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya, maka Allah mengabarkan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, saya suka kepada hamba tersebut. Maka beritahu atau kasih perasaan lah kepada orang-orang mungkin. Jadi orang kalau dicintai oleh Allah, insya Allah manusia pun akan rame-rame menyukai dia. Masya Allah. Jadi udah otomatis juga ya. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Jadi dua-duanya juga harus terjalin dengan baik ya, Ustadz ya. Ya. Nah, saat ini kan bulan Ramadan. Betul. Ya, pasti banyak banget nih keutamaan di bulan Ramadan ya Ustazah Lili ya. Nah, apa sih keutamaan bulan Ramadan ya, terutama bagaimana juga nih tentang kaitannya dengan meningkatkan rasa cinta kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustazah Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa harus meningkatkan cinta di bulan Ramadan? Karena memang keutamaan bulan Ramadan itu luar biasa. Siang hari seperti ini kita menahan lapar, haus, ngantuk. Tanpa kita sadari Allah mengampuni dosa-dosa kita, berguguran dosa-dosa kita. Allah memandang kita yang sedang berpuasa, mungkin begitu lelahnya. Ada makanan di depan tapi kita tidak berani menyentuhnya. Ada minuman yang enak untuk diminum tapi kita tidak berani karena cinta kita kepada Allah. Allah akan membanggakan kita nanti di hari kiamat. Kemudian juga keutamaannya di bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Kemudian di bulan Ramadan juga Allah turunkan Al-Quran, di mana sebagai pedoman kita umat manusia, wabil khusus umat Islam. Jadi memang di bulan Ramadan ini insya Allah
cinta kita kepada Allah mudah-mudahan senantiasa terjaga, dan cinta Allah kepada kita mudah-mudahan terus akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Yang pasti bulan Ramadan sebagai tempat kita juga untuk mengoreksi diri kita ya. Betul. Ya Ustadz dan juga Ustazah Lili ya, karena manusia tadi kan tak pernah luput yang namanya khilaf dan dosa. salah dan dosa ya. Ustadz Hidayat, puasa nih ya, tapi ngegosip ya kan, puasa gibah, Ya. puasa nggak sholat Ya. ya, gimana Allah mau cinta gitu. Betul, betul. Gimana nih menghadapi yang seperti ini Ustadz? Memang ujian kita di Ramadan ini sebenarnya jauh lebih ringan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Iya, Jadi kita bisa mengukur diri kita, kalau di bulan Ramadan saja Iya. kita tidak bisa benar-benar beribadah kepada Allah secara Iya. totalitas, sudahlah kita perut lapar, Iya. tenggorokan kita haus, tapi tetap juga melakukan dosa, maka bisa dipastikan di bulan 11 bulan yang lain kita tidak akan lepas dari situ. Iya. Karena setan sudah dibelenggu. Jangan sampai kita ini selalu menyalahkan setan gitu. Setiap kita kata dosa ini karena godaan setan, padahal Iya, setan iya. bisa protes. Iya, Saya iya. Ramadan ini sudah dibelenggu. Jadi itu betul-betul karena murni Iya. nafsu kita, Iya, karena yang iya. terdidik dalam 11 bulan sebelumnya, Iya. kita terdidik dari keburukan, sehingga ketika bulan Ramadan kita tetap melakukan hal itu. Dan itu Iya. kata Rasulullah SAW, betapa banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan pahala kecuali dia lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia tidak bisa meninggalkan dosa-dosa tadi. Maka kalau puasa orang awam itu Iya. hanya menahan lapar dan haus. Iya. Puasa orang khos, orang khusus di atasnya lagi, dia bisa menahan dari dosa-dosa yang dosa tangan, dosa-dosa yang zahir, dosa-dosa yang tampak dari tangan, dari kaki dan sebagainya. Ada puasa yang paling tinggi yang ketiga, Iya, iya. puasa khawasul khawas. Itu bisa menahan dosa yang berupa sekedar lintasan pikiran saja. Iya. Kan ada dosa yang berupa lintasan pikiran. Iya, iya. Kita punya lintasan ingin berbuat buruk kepada seseorang atau Iya. bermaksiat kepada Allah, itu sudah dosa juga. Maka itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Kalau bila perlu atau seharusnya setiap tahun puasa kita itu meningkat. Jangan Iya. selalu menjadi puasa Jadi orang awam jangan saja. mundur gitu ya. Selalu puasanya Iya, cuma iya. menahan lapar dan Benar, haus saja. benar, benar. Ya. Dia tidak pernah naik Iya. ke kelas 2, tidak Iya. pernah naik ke kelas 3. Itu kita umur terus berjalan. Itu sangat rugi Benar-benar. sekali. Jadi abadi. Abadi. Jadi murid yang abadi gitu Ustaz. Nggak naik-naik kelas. Nggak naik-naik kelas gitu. Kapan wisudanya ini? Iya, iya. Baik, baik. Nah, berbicara mengenai tentang manusia ya. Manusia memang tidak ada yang sempurna ya. Betul. Ustazah Lili juga masih tidak ada yang sempurna. Nah, bagaimana juga nih Ustazah Lili, terutama untuk ibu-ibu nih, tipsnya nih untuk ibu-ibu di rumah ya. Kita pengen banyak tahu supaya ibu-ibu nih juga benar-benar pada saat puasa nih memaksimalkan waktu. Jadi hindarilah yang namanya ngegosip dan lain Iya, sebagainya. iya, Tapi nanti kita bahas lagi ya Ustazah dan juga Ustadz ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap di Jelang Iftar dengan temanya meningkatkan cinta kepada Allah di bulan Ramadan. Kami kembali tentunya setelah yang satu ini. Ya, Ustazah Lili dan juga Ustadz Hidayat juga pemirsa di rumah nih, Masya Allah, tema kita meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Yang tadi agak kepotong nih Ustazah Ya, Lili betul. mengenai khususnya ibu-ibu ya. Ibu itu paling hobi kalau udah ngumpul ya di bulan puasa. Betul. Ya ini sambil berbuka nih di mall Ya. gitu ya. Pada nge-mall kemudian Buka bersama. buka bersama. Maghrib lewat. Isinya nggak gosip. Iya, kemudian mau masuk buka puasa, ngegosip dulu gitu. Nah, tipsnya nih Ustazah Li untuk ibu-ibu ya, Ya. semuanya ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disinggung oleh Ustadz, bagaimana kita puasa kita tuh jangan hanya puasa orang awam. Iya, Setiap iya. hari, setiap tahun kita hanya menahan lapar dan haus, Iya. tapi amal ibadah kita nggak meningkat. Kecintaan kita kepada Allah juga tidak meningkat. Iya. Penyakit ibu-ibu memang utama seperti itu. Dari mulai kita sahur, kemudian aktivitas pagi yang dicari ibu-ibu adalah sayuran untuk buka bersama. Iya, iya. Oke, ketika kita belajar sayuran, ketemu teman, akhirnya apa yang terjadi? Pasti ngegosip dulu. Nah, gimana caranya untuk menghilangkan yang seperti itu? Kembali kepada niat kita. Kita harus ada perubahan niat, perubahan perilaku, perubahan gaya puasa kita. Iya. Jadi ketika kita memasuki bulan Ramadan, diminimalisir
pertemuan kita dengan orang-orang yang biasa bergosip. Sebab Iya. ketika teman kita ngegosip, mau tidak mau kita pun gatel Ikut kadang-kadang gitu. ikut-ikutan. Betul. Padahal kita tahu ini bulan Ramadan. Nah, maksimalkan waktu kita dengan banyak membaca Al-Quran. Silakan datangi kajian-kajian tempat-tempat yang mengadakan acara hatam bareng misalnya seperti itu. Buka bersama boleh, sangat boleh. Bahkan orang yang bersedekah termasuk orang yang memberikan makan di bulan Ramadan adalah termasuk orang yang didudukan oleh surga. Masya Allah. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang mengaji, membaca Al-Quran. Wa hafizil lisan, orang yang menjaga lidahnya. Kalau kita ingin dirindukan oleh surga, bukan kita yang rindu, tapi surga yang merindukan kita, Iya. maka kita harus menjaga lisan kita. Buka bersama, kita memberikan makan kepada orang yang lapar, itu termasuk juga orang yang dirindukan oleh surga. Dan hanya saja ketika kita buka bersama, minimalisir, sekali lagi, jangan ada kesempatan setan masuk. Udah dibelenggu ya Ustaz ya? Jangan biarkan kita kadang-kadang tergoda untuk ngegosip yang akhirnya sholat maghribnya ketinggalan, Iya, sholat betul. tarawihnya lewat, apalagi isanya yang seperti itu. Jadi sekali lagi kita mencari lingkungan yang betul-betul mengajak kita saling kepada mendukung kebaikan. yang pada Betul. kebaikan. Betul, Jadi seperti harus itu. pintar-pintar memilih bergaulan Betul. juga ya, Betul, Ustazah Lili ya, betul. Masya Allah ya. Nah, untuk Ustadz Hidayat sendiri, Ustadz pasti banyak sekali ya manfaatnya apabila Allah mencintai makhluknya. Apa sih manfaatnya itu, Ustadz? Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Allah mencintai makhluknya tentu banyak sekali manfaat bagi makhluk itu sendiri. Di antaranya adalah pasti makhluk ini selain juga pasti mencintai Allah Ya. dan dia akan merasa atau ingin memiliki sifat seperti yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maksudnya adalah satu sifat yang dominan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman. Makanya di dalam ayat pertama atau di dalam surat pertama Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sifat pertama yang disebutkan adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis qudsi dikatakan Anar Rahman, saya adalah Rahman. Artinya pengasih. Rahman ini kalau kata para ulama adalah dengan sifat rahmannya Allah ini, Allah itu mengasihi seluruh makhluk, seluruh ciptaannya, tidak memandang dia beriman atau tidak. Maka dikatakan ya rahmanad dunya wa rahimal akhirah. Jadi dengan sifat rahmannya Allah, orang yang membanggakan kepada Allah pun bisa makan di dunia ini. Orang yang tidak beriman kepada Allah pun bisa makan di bumi ini. Tapi rahim, sifat Allah yang rahim itu hanya ada di akhirat. Hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala itu yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, kita akan ada satu sifat di dalam diri kita ini, sifat rahmah. Sikap kasih sayang, belas kasihan. Karena sikap inilah yang sekarang dibutuhkan nih. Karena kita di mana-mana melihat kerusuhan, di mana-mana melihat orang bercekcok dan lain sebagainya karena tidak ada rahmah. Bahkan kata para ulama, ada seorang ulama mengarang kitab nama judulnya Ar-Rifqu bil Hayawan, kasih sayang kepada hewan. Bahkan kepada hewan pun Islam itu mengajarkan kasih sayang. Jangan asal karena kucing kita kemudian makan ikan di rumah kita tendang, itu namanya kita harga cuma seberapa harga ikannya, tapi karena kita nggak punya sifat rahmah, nggak punya sifat kasih sayang, kita mudah untuk berbuat kasar dan berbuat keji kepada makhluk yang lain. Dan di ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah itu Tuhan semesta alam. Allah tidak menyebutkan Rabbil Mukminin, Tuhan orang-orang mukmin, Rabbil Muslimin, Tuhan orang-orang muslim. Tidak, Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Allah ingin menunjukkan bahwasanya kekuasaan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah itu kepada semua makhluknya. Jadi kalau kita cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada kita, maka akan ada satu sifat itu yang akan muncul pada diri kita. Sehingga Nabi SAW selalu bersabda, dalam sabdanya mengatakan Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang punya cinta kasih akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah semua yang ada di muka bumi, maka kamu akan dicintai oleh penduduk langit. Itu luar biasa indah kalau ada cinta di dalam diri kita. Jika dicintai oleh Allah, itu semua adalah dambaan semua insan di dunia ini ya. Ya Masya Allah. Untuk itu harus pandai-pandai merayu Allah dengan melakukan hal yang kebaikan. Ya, Ustazah Lili dan juga Ustadz Hidayat, kita pengen banget nih ngobrol lagi tentang ini, cuman waktu jua yang memisahkan kita ya. Di akhir sesi ini, Ustazah Lili silakan berikan pesan juga untuk jelang iftar kita. Silakan. Para pemirsa di rumah,
cinta kepada Allah harus senantiasa kita jaga, harus kita rawat. Bagaimana cara merawat cinta dan menjaga cintanya? Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita semakin mendekat kepada Allah dan meraih cintanya. Amin. Tapi sekali kita terjerumus kepada maksiat, maka harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cinta Allah lepas dari kita. Nauzubillah min dzalik. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustazah Lili dan juga Ustadz Hidayat. Silakan berikan pesan ke pemirsa jelang iftar. Baik, jelang iftar ini yang pertama ingin saya sampaikan adalah waktu iftar adalah waktu paling mustajabah, waktu paling diterimanya dan dikabulkannya doa. Maka jangan lupa ketika beriftar untuk berdoa apapun yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah tentang tema kita, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang Ustazah tadi sebutkan, maka salah satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pertama sering mengingatnya. Kedua, kita menjalankan perintahnya. Sebagaimana kita cinta kepada makhluk, kita akan menjalankan perintah Dia. Begitu juga kita akan menjauhi segala apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita mengaku diri kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita lihat diri kita, apakah sudah sering mengingat Allah? Yang kedua, apakah sudah menjalankan perintah Allah? Dan yang ketiga, apakah sudah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Dan yang terakhir, yang keempat, apakah kita juga mencintai apa yang dicintai oleh Allah? Allah mencintai orang-orang soleh, kita juga harus mencintai orang-orang soleh. Allah mencintai para nabi dan rasul, kita mencintai para nabi dan rasul. Allah mencintai para ulama, kita mencintai para ulama. Allah mencintai makhluknya, seluruh hambanya, maka kita juga harus mencintai seluruh makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Terima kasih banyak Ustadz Hidayat dan juga Ustazah Lili. Sama-sama. Yang mudah-mudahan apa yang kita sharingkan hari ini kepada pemirsa semuanya menjadi amal dan ladang ibadah kita, terutama di bulan yang penuh berkah ini. Amin. Ya, pemirsa Jalan Iftar dimanapun berada, mari yuk berlomba-lomba kita merayu Allah Subhanahu wa taala agar cintanya kembali kepada kita. Semoga kita mendapatkan berkah dengan menjauhi semua larangannya dan selalu dekat kepada perintah Allah. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas. Mohon maaf, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.